padat, cair, dan gas. Kalau zat padat dia molekulnya, ion-ion dan atomnya itu berada pada posisi yang sangat berdekatan dan teratur gitu. Karena dia sangat berdekatan, jadi di sana ada interaksi antar molekulnya sehingga dia memiliki wujud yang solid gitu ya. Dan kapasitasnya juga sangat dekat, terus juga ikatannya kuat, makanya dia bentuknya rigid dan juga molekul-molekulnya itu tidak bisa bergerak bebas gitu. Baik, nanti kalau misalnya di semester selanjutnya, teman-teman mau belajar itu semua gerakan partikel-partikel dan molekul ini kita bisa analisis gitu, kita bisa cek dengan berbagai instrumen. Sejauh ini udah belajar apa aja sih farmasetika, IBD, etika hukum, apa lagi? Oke, terus pengantar farmasi, kimia organik udah ya? Udah. Ya. Pengantar farmasi ngapain materinya? Pelayanan kefarmasian. Sejarah farmasi, mau jadi apa kalian di masa depan gitu ya? Oke. Bagus sih mata kuliah itu, dulu saya nggak punya mata kuliah itu. Kalau liquid kan jarak antar partikelnya, antar ionnya dia lebih dekat, lebih jauh lagi sehingga terjadi pergerakan yang cukup bebas gitu ya. Jadi energi bebasnya itu lebih sedikit atau lebih banyak? Kalau gas dia lebih jauh lagi gitu. Biasanya rasio antara volume ruangnya dan volume gasnya itu sangat kecil gitu. Jadi di beberapa nanti di slide selanjutnya kita akan bahas kalau saking kecilnya molekul gas ini dibandingkan dengan volume ruangan yang kecilnya, misalnya aja kayak di ruangan ini gitu ya, saking kecilnya jumlah gas ini, mol gas ini bisa diabaikan gitu. Jadi di materi kali ini kita akan belajar tentang gas, termasuk hukum-hukum gas ideal dan juga gas nyata. Ini kayaknya udah belajar pas SMA kan ya sebenarnya ya? Sudah kan? Terus juga kita akan belajar tentang cair dan juga akan belajar tentang padatan dan kristal. Nah, kita belajar dulu karakteristik gas meskipun kemarin sudah dibahas juga ya. Gas ini karena dia berada bebas gitu ya, dia tidak terkungkung di suatu volume tertentu, dia memiliki energi kinetik yang lebih tinggi gitu. Oleh karena itu gerakannya juga kuat dan cepat gitu, karena dia sangat bebas di volume ruangnya gitu, makanya dia nggak terlalu berinteraksi satu sama lain gitu, sehingga gaya antar molekulnya pun lemah gitu ya gitu. Karena dia energi kinetiknya tinggi, dia cenderung bergerak terus-terusan, makanya dia sering bertabrakan tuh. Ini kayak apa ya, kayak bom-bom kali ya kalau kita bayangin ya gitu. Jadi dia bergerak bebas, kadang-kadang bertabrakan gitu. Nah, karena dia saling bertabrakan, kalau misalnya kita bayangkan si gas ini akan dimasukkan ke dalam suatu bejana atau ruang kayak gini, dia kan bergerak secara tidak beraturan, nanti akan ada periode-periode tertentu di mana si molekul-molekul gas ini akan bertabrakan dengan dinding bejananya juga gitu ya, dengan wadahnya juga. Nah, gaya itulah yang berupa tekanan yang berupa gaya persatuan luas gitu. Jadi gas ini karakteristiknya dia memiliki tekanan karena tadi dia menabrak permukaannya ya gitu, yang biasa dinyatakan dalam per sentimeter kuadrat, atau juga dinyatakan dalam atmosfer, atau juga dinyatakan dalam milimeter air rasa mmHg. Nah, pengukuran ini biasanya menggunakan alat apa namanya? Alat pengukur tekanan gas. Kayaknya ada SMA juga kan? Barometer gitu. Nah, untuk volumenya sendiri itu gas biasanya dinyatakan dalam liter atau sentimeter kubik. Terus juga selain tekanan dan volume, tentu gas ini kan berada dalam suatu ruang yang memiliki suhu tertentu gitu ya. Jadi tentu saja karakteristiknya akan dipengaruhi oleh suhu absolut gitu. Suhu absolut ini sebenarnya standarnya aja ya, dimana biasanya digunakan dalam Kelvin. 0 derajat Celcius berapa Kelvin? 273. Mantap, berarti materi kuliahnya masih ini ya. Enaknya fisika
fisika farmasi itu dia nggak fisika banget ya, ada kimia-kimianya ya. Ada nggak yang masuk farmasi menghindari fisika? Ada, baiknya terjebak kalian semua ya. Gitu. Nah, jadi karena si gas ini punya perilaku, maka dipelajarilah oleh si saintis di sini. Gitu. Jadi hukum gas ditetapkanlah hukum gas di mana itu mengatur perilaku gas dengan memberikan hubungan antara yang kita bahas tadi, volume yang dipakai gas, tekanan yang diberikan gas pada dinding-dinding wadahnya, gitu, suhu absolut di mana gas tersebut berada, juga jumlah gas yang biasanya dinyatakan dalam mol, gitu ya, jumlah molnya. Terus dalam kondisi standar ideal, kondisi standar itu sebenarnya adalah kondisi yang ditetapkan untuk melakukan eksperimen. Jadi ketika kita melakukan eksperimen, biasanya ada parameter-parameter tertentu yang harus ditetapkan secara internasional sehingga bisa menjadi standar dimanapun. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan gas ideal. Tapi pada kenyataannya lingkungan itu selalu ada modifikasi gitu. Jadi ketika ada modifikasi parameter atau kondisi gas tersebut, maka terjadi perubahan hubungan antara parameter-parameter tadi, volume, tekanan, suhu, dan juga jumlah mol gas. Dan ini yang lebih realistik yang ada di alam gitu, ataupun dalam kondisi kita nanti akan memformulasi sediaan obat. Ini yang disebut dengan gas nyata. Hubungannya apa gitu? Kita harus mempelajari gas dan apa yang terjadi perilaku dan tindakan gas ini dengan dunia farmasi. Kenapa kita harus belajar fisika ini? Tahu nggak? Tebak-tebakan aja. Penggunaan alat. Ya, penggunaan alat apa? Ada yang asma di sini? Ada yang nggak usah sediaan farmasi deh, yang suka nyemprot kecoa. Tuh kan pasti pernah kan? Oh teman-teman lihat tabung kecoa lagi. Tabung semprotan kecoa itu ketika ditocok itu sebenarnya kayak larutan kan? Ketika disemprot jadi gas. Disinilah kenapa kita harus belajar. Karena ketika kita bikin sediaan tadi aerosol, nggak mungkin kita akan membuat wadah sediaan aerosol itu segede ruangan ini gitu. Tapi gas-gas ini bisa kita manfaatkan menjadi satu botol kecil yang dengan pemanfaatan tersebut dia akan berubah fase dari gas menjadi cair. Dengan bantuan kinetik ketika dipencet tutupnya akan terjadi perubahan tekanan antara di dalam botol dengan di lingkungan ya gitu kan. Jadi ketika kita mencet itu sebenarnya kita membuka pintu antara lingkungan di dalam botol dengan di luar. Otomatis tekanan yang ada di dalam botol itu akan berpindah ke tekanan luar kan. Begitu ada perubahan tekanan di dalam dan di luar, gas yang tadinya berubah dalam bentuk cair, ketika tekanannya menjadi rendah dia akan menjadi gas. Jadi hal-hal seperti itu yang nanti akan dikaitkan dengan sediaan farmasi gitu ya. Tapi bukan semprotan kecoa itu sediaan farmasi. Itu ya. Nah, tadi kan sifat gas itu kita udah bahas nih, gas ideal sama gas nyata. Kalau gas ideal pengumumannya tidak pasti. Dia juga terjadi tumbukan antar partikel yang elastis gitu karena dia berada pada posisi yang ideal tadi gitu kan ya. Dia juga tidak ada gaya tarik menarik biasanya. Kemudian dia berada di lingkungan bebas, tekanannya tinggi dan mengikuti hukum. Ini kan rumus yang udah dipelajari tadi ya. Waktu SMA kan, PP sama dengan NRT. P itu apa? P volume. Oke. Nah, kalau gasnya ketika parameter tadi dirubah gitu. Misalnya nih kayak tadi yang saya ceritain tabung semprotan tadi gitu, wadah kemasan itu kan berarti kita menetapkan volume tertentu ya, dia harus muat di dalam volume sekian. Otomatis parameter P-nya akan berubah gitu kan. Kalau misalnya tadi parameter P-nya ya, P-nya akan berubah ketika volumenya kita tetapkan. Atau juga misalnya ya biasanya sih P ya. Terus juga dia karena dia biasanya dikondisikan terhadap parameter tertentu,
ada di lingkungan kita, dalam artian dia itu sebenarnya adalah sediaan-sediaan yang kita kondisikan gitu, benda-benda yang kita kondisikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Karena tadi ada faktor-faktor atau parameter yang dikondisikan, makanya rumusnya ada turunannya gitu. Nah, kita masuk dulu ke hukum gas ideal. Jadi si hukum gas ideal ini dipelajari ditetapkan oleh si Om Boyle ini ya, Om Boyle, Charles and Jean-Jacques ini gitu. Dimana dia mempelajari si gas ini dalam kondisi tertentu yang dia tetapkan. Nah, itu biasanya 25 derajat dan 1 ya, gitu. Jadi pada kondisi ini terdapat interaksi antar molekul dan apakah bersifat alaktis sempurna sehingga tidak terjadi pertukaran energi saat tabrakan. Menonton bentar nggak?